Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan skrip program untuk tugas pengganti UTS. Kita mulai dari bagian atas yang dep counter R-17. Bagian ini memberikan nama pada register general purpose untuk mempermudah pembacaan kode. Pada .dep counter sama dengan R17 itu untuk menghitung jumlah overflow dari timer 0. Terus yang selanjutnya .dep state sama dengan R18 itu untuk menunjukkan kondisi atau pola nyala LED saat ini. Terus yang dep port B underscore val sama dengan R19 dan port D val sama dengan R20 untuk menyimpan nilai yang akan dikirim ke port B dan port D. Dan .dep tmp sama dengan R16 digunakan sebagai register sementara. Selanjutnya yaitu bagian ini pada alamat 0x0000 program langsung melompat ke label reset yang merupakan titik awal inisialisasi sistem. Selanjutnya yaitu pada alamat 0x0020 yaitu vektor interrupt untuk timer 0 overflow. Program akan melompat ke label timer 0 overflow OVF ketika interrupt terjadi. Selanjutnya yaitu reset untuk menyimpan mikrokontroller agar dapat untuk menyiapkan mikrokontroller agar dapat bekerja dengan benar sebelum masuk ke proses utama. Selanjutnya yaitu bagian ini ramen adalah alamat tertinggi dari RAM pada mikrokontroller. Misalnya jika RAM memiliki 1024 byte, maka ramennya sama dengan 0 kali 04 FF. SPH dan SPL adalah register untuk menyimpan alamat stack pointer. Instruksi LED TMP high ramen yang ini dan low ramen yang ini memuat nilai tinggi dan rendah dari alamat akhir RAM ke register TMP lalu disimpan ke SPH dan SPL. Selanjutnya yaitu bagian ini berfungsi untuk mengatur arah data atau data direction pada port B dan port D microcontroller EVR, yaitu menentukan mana pin yang akan menjadi output atau keluaran dan mana pin yang akan tetap menjadi input. Selanjutnya yaitu bagian ini berfungsi untuk mematikan semua LED yang terhubung ke port B dan port D saat program baru dijalankan. Selanjutnya bagian ini berfungsi untuk mengaktifkan interrupt overflow dari timer 0 pada microcontroller EVR. Terus bagian ini berfungsi untuk mengatur timer 0 agar mulai bekerja atau berjalan dengan prescaler 1024 yang menentukan seberapa cepat timer 0 menghitung naik dari 0 hingga ke 255. Dan bagian ini berfungsi untuk mengatur timer 0 ke mode normal dan memulai penghitungnya dari 0, sehingga program dapat mengandalkan perilaku overflow secara konsisten untuk menghasilkan interrupt dalam pengendalian waktu. Dan bagian ini berfungsi untuk menginisialisasi variabel program dan mengaktifkan sistem interrupt global. Selanjutnya yaitu
main loop itu bagian ini akan berfungsi sebagai loop utama program yang terus berulang tanpa henti, dan timer overflow ini berfungsi merupakan tanda awal dari sebuah interrupt service routine atau ISR, bagian kode yang akan dieksekusi secara otomatis saat terjadi timer 0 overflow interrupt. Dan selanjutnya bagian ini merupakan bagian rutin dari penanganan interrupt atau interrupt service routine dan berfungsi untuk menyimpan sementara nilai register penting sebelum program masuk ke logika interrupt. Selanjutnya yaitu bagian ini digunakan untuk menghitung jumlah overflow timer 0 dan hanya menjalankan perubahan LED setiap 90 overflow atau sekitar 1,5 detik. Ini memberikan efek delay atau interval waktu yang stabil dan lebih lambat dari overflow itu sendiri. Selanjutnya yaitu bagian ini merupakan proses membersihkan atau mereset nilai port sebelum menyalakan LED tertentu. Kemudian kode ini digunakan untuk memilih salah satu dari 3 pola nyala LED berdasarkan nilai variabel state menggunakan instruksi perbandingan dan percabangan dalam assembly. Selanjutnya yaitu label S0 yang ini merupakan bagian dari program yang mengatur pola nyala LED pertama, yaitu menyalakan LED 1 dan LED 2 pada PBO0 dan PBO1 saat nilai state-nya itu sama dengan 1. Kemudian nilai state-nya sama dengan 0. Kemudian yang state 1 merupakan bagian dari logika pola nyala LED ketika nilai state-nya itu sama dengan 1. Fungsinya adalah untuk menyalakan 4 LED sekaligus dengan mengatur bit tertentu pada port B dan port D. Selanjutnya yaitu state 2, yang ini berfungsi untuk mengatur pola nyala LED saat state sama dengan 2, yaitu menyalakan LED 7 dan LED 8 yang terhubung ke pin digital Arduino 6 dan pin digital Arduino 7. Setelah pola ini dieksekusi, program akan kembali memutar ke state 0 dan membentuk siklus pola nyala LED yang terus berulang. Kemudian, bagian ini merupakan bagian penting dalam siklus kontrol LED yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan pola LED ke port basic dan mengatur transisi antar pola. Dan bagian terakhir, skip update, pop TMP, outstruct, TMP, pop TMP, ready, itu merupakan bagian akhir dari interrupt service routine atau ISR untuk timer 0 overflow yang berfungsi mengembalikan kondisi register dan keluar dari interrupt dengan aman agar program utamanya itu dapat berjalan tanpa gangguan. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke bagian eksekusi. Baik, dari rangkaiannya kita bisa melihat di sini terdapat satu buah breadboard, satu buah Arduino Uno Atmega 328, 8 buah lampu LED, terus 8 buah resistor bernilai 220 ohm dan beberapa coil jumper. Di sini kaki anoda dari setiap resistor dari setiap LED akan terhubung dengan masing-masing resistor yang bernilai 220 ohm. Terus kaki katodanya itu akan terhubung dengan ground di Arduino. LED pertama, kaki anoda LED pertama terhubung dengan resistor itu nanti akan terhubung dengan pin nomor -9 di Arduino. Terus LED kedua itu akan terhubung dengan pin 8 Arduino. LED ketiga akan terhubung dengan
pin 7 pada Arduino. LED keempat akan terhubung dengan pin minus 6 di Arduino. LED kelima akan terhubung dengan minus 5 pada Arduino. LED ke-6 akan terhubung dengan pin 4 pada Arduino. LED ke-7 akan terhubung dengan pin minus 11 pada Arduino. Terus LED terakhir, LED 8 akan terhubung dengan pin minus 10 pada Arduino. Dan ground akan terhubung dengan sumber positif pada breadboard yang menghubungkan tiap-tiap kaki katoda LED. Baik, selanjutnya di sini kita akan compile dari assembly ke hexadecimal. Build solution, terus build edit. Nah, di sini bisa dilihat kalau compile-nya itu udah sukses. Nanti tampilannya itu akan seperti ini, tidak akan ada error. Selanjutnya yaitu kita akan hubungkan Arduino-nya ke laptop pakai kabel USB. Nah, untuk mengupload di sini Arduino-nya itu LED-nya itu belum nyala karena program Arduino-nya itu belum kita upload. Nah, kita akan menggunakan Xloader untuk mengupload program script yang tadi sudah kita compile dari assembly ke hexadecimal. Kita pakai Xloader. Kita pilih dulu filenya itu. Di sini nama filenya itu saya pakai it is.hex. Kita open, terus di sini port Arduino-nya saya itu COM4. Setelah itu kita upload. Nah, kalau sudah tulisannya seperti ini, uploaded berarti itu sudah terupload ke Arduino-nya. Sekarang kita lihat untuk hasilnya. Nah, bisa dilihat di sini LED-nya itu akan nyala secara bergantian dengan pola 242 seperti yang sudah dijelaskan pada script, di mana LED-nya itu akan nyala selama 1,5 detik terus dan akan terus berulang. Yang pertama itu LED 1 dan 2 akan nyala dengan LED yang lainnya itu akan mati. Selanjutnya yaitu LED 3, 4, 5, 6 akan nyala yang warna merah dan LED yang lainnya itu akan mati. Dan yang terakhir LED 7 dan 8 yang warna hijau akan nyala dengan LED yang lainnya itu akan mati. Ini membuktikan kalau scriptnya itu udah benar.